Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi kedua atau bab 2 dari materi pembelajaran saya. Jadi selanjutnya saya akan membicarakan tentang pengertian dan komunikasi antar pribadi serta gaya kepemimpinan seperti yang ada kemarin saya jelaskan di dalam RPS. Komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang berlangsung secara antara dua individu, face to face, atau dua orang seperti gambar ini, lebih yang dapat berlangsung secara tatap muka, face to face. Pengertian tatap muka itu adalah tidak sebagaimana pengertian yang dahulu, tatap muka itu bisa lewat video call, karena video call sekarang itu wajahnya kelihatan, nampak sekali, bisa melalui Zoom dan sebagainya. Tapi di luar kedinasan, kalau istilah tren anak sekarang yaitu seperti pacaran dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya komunikasi antar pribadi ini bisa juga berlangsung dengan tadi sudah saya sampaikan, lewat internet, telepon, lewat surat, telegram dan sebagainya. Lalu di sini diuraikan, Anda bisa melihat di dalam PowerPoint saya, seperti itu komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis. Barangkali Anda sudah tahu sekali, tapi saya memperjelas seperti itu, seperti yang ada di dalam kolom, seperti yang ada di PowerPoint saya. Jadi ini nanti pembelajaran itu bisa melalui video pembelajaran seperti sekarang ini, lalu bisa melalui Zoom, bisa melalui belajar secara pribadi atau privat, seperti itu. Untung ada pandemi, maka semuanya itu mau belajar, Kalau enggak mau belajar hanya manual terus menerus, belajar seperti itu, Jadi perbedaan komunikasi antar pribadi dan komunikasi bisnis. Contoh surat pribadi, barangkali contohnya adalah tidak saya sebutkan, Anda bisa membaca sendiri seperti itu. Contoh surat pribadi itu. Lalu selanjutnya adalah contoh surat bisnis. Ini saya contohkan, seperti itu. Jadi contoh surat bisnis seperti ini. Lalu tujuan komunikasi antar pribadi itu yang pertama menyampaikan informasi, otomatis, Yang kedua yaitu berbagi pengalaman, karena pengalaman kita ada banyak, maka pengalaman itu kita bagi, kita share dengan orang lain dan sebagainya. Menumbuhkan simpati, bisa menumbuhkan simpati sebagaimana kata nyanyian, dari mata turun ke hati dan seterusnya. Melakukan kerjasama, jadi kerjasama tentu kerjasama non bisnis,
menceritakan kekecewaan, curhat seperti itu, dan menemukan motivasi, semangat, dan lain sebagainya. Termasuk adalah semangat untuk mau belajar secara pribadi. Ya, belajar secara pribadi itu wah gampang-gampang susah. Ada yang gak ngantukan, begitu baca ngantuk, begitu bacaan itu dilepas ngantuknya itu sudah keluar, tidak mau ngantuk lagi. Nah, seperti itu. Jadi kelihatannya itu gampang, tapi adalah susah. Ada 5 kebutuhan hidup manusia, ya, menurut Maslow, ya, dari orang luar, Abraham Maslow. Yang pertama, manusia itu memiliki 5 tingkat kebutuhan yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya. 5 tingkatan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya, teori yang telah resmi diakui dalam dunia psikologi. Kebutuhan tersebut berjenjang, ya, dari yang paling mendesak hingga yang akan muncul dengan sendirinya saat kebutuhan sebelumnya telah dipenuhi. Ya. Lalu selanjutnya 5 itu yaitu 1, kebutuhan fisik. Ya. Contohnya adalah sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Ya. Anda bisa melihat lebih lengkap dari PowerPoint ini. Yang kedua, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Ya. Jadi kebutuhan keamanan itu adalah sangat penting seperti sekarang ini. Ya, ada pandemi, maka kita banyak belajar mandiri sendiri daripada berkelompok dengan teman yang lain. Ya, dalam rangka ya yaitu tadi untuk sebagai keselamatan, karena keselamatan itu konon katanya itu bisa menjunjung ya prokes, protokol kesehatan. Yang pertama adalah memakai masker, mencuci tangan, tidak berkerumun dengan orang lain, dan lain sebagainya. Kebutuhan sosial, ya, maka kebutuhan sosial memiliki teman, ya. Jadi kalau sendirian itu ya yang namanya manusia ya tidak enak, maka perlu ada kebutuhan ya sosial, yaitu memiliki teman, memiliki keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Jadi Anda itu tidak hanya melihat saja, tetapi butuh penghargaan dari orang lain. Ya, namanya manusia. Ya, maka di situ ada piagam, ada tanda jasa, ada hadiah, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat sendiri ya di dalam PowerPoint saya. Yang kelima itu kebutuhan aktualisasi diri. Ya, ini sudah termasuk psikologi. Ya, memang psikologi dengan manajemen itu ya ada batas. Ya, batasnya itu tipis sekali. Ya, sama dengan nanti manajemen itu dengan hukum, dengan siapapun ilmu-ilmu itu berbatasan, ruang lingkup, dan lain sebagainya. Lalu teori 2 faktor atau yang terkenal namanya teori Hertzberg, ya, sebagai teori motivasi, ya, atau teori sebagai faktor kesehatan dan motivation, faktor pemuas. Ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga dialamatkan kepada fakta intrinsik dan faktor intrinsik, di mana faktor intrinsik adalah faktor yang mendorong karyawan termotivasi. Ya, jadi termotivasi itu bisa saja diartikan terpengaruh seperti itu.
daya dorong yang tumbuh dari dalam, ya, dari dalam diri masing-masing orang, dan faktor intrinsik yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, ya, terutama dari organisasi tempat yang ia bekerja. Tapi yang paling penting menurut saya adalah daya diri dari dalam, ya. Sama kalau kita ngerem dari dalam itu adalah kita leluasa, tapi kalau ngerem dari luar itu rusak semua, ya, babak belur seperti itu. Teori ini merupakan pengembangan dari teori hierarki, ya, tadi yang dikatakan oleh Maslow, dan juga hubungan erat dengan 3 teori sosial Maslow's dan lain sebagainya. Jadi itu barangkali. Lalu yang selanjutnya adalah asumsi dalam teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas. Kenapa Pak itu semua orang Barat? Ya, memang penelitian itu adalah orang Barat semua. Ya, yang pertama itu adalah orang Barat. Orang Jawa itu tidak ada, barangkali sedikit sekali. Ya, tidak ada Jo gitu, tidak ada. Yang ada adalah Douglas, MacGregor dan sebagainya. Ya, asumsi si teori X itu yaitu hanya menimbulkan motivasi fisiologis dan keamanan saja. Orang tidak suka bekerja sehingga para manajer harus mengontrol, ya, mengarahkan dan membahas, mengancam karyawan supaya mereka mau bekerja. Jadi tugas manajer itu diantaranya adalah itu tadi, yaitu mengawasi anak buahnya, ya, apakah anak buahnya itu mau bekerja apa tidak. Umumnya itu orang itu adalah tidak bekerja, tengok-tengok oleh duit, ya seperti itu, enaknya seperti itu, ya. Maka dari itu ada manajer di dalam suatu organisasi, ya. Manajer itu tujuannya adalah mengawasi, terutama dalam mengawasi anak buahnya. Orang lebih suka diarahkan untuk menghindari tanggung jawab untuk memperoleh rasa aman. Mereka hanya mempunyai sedikit ambisi, ya. Jadi kalau tidak punya ambisi, barangkali bukan manusia. Manusia itu perlu ambisi. Ambisi itu semangat dari dalam, barangkali seperti itu. Harus diawasi secara ketat dan sering dipaksa untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya dia bekerja, kontraknya itu dilihat, ya. Dia bekerja itu untuk tujuan organisasi, ya. Jadi artinya adalah apa yang bisa dibutuhkan, ya, dalam diri seseorang untuk keperluan organisasi itu. Tipe kepemimpinan pada teori X ini adalah otoriter, ya. Jadi otoriter itu artinya adalah main keras semuanya. Jadi artinya semuanya itu adalah dipastikan, ya, seperti angon bebek itu, seperti itu. Jadi tidak sebagaimana biasanya. Kalau biasanya umumnya kalau misalnya pakai teori-teori yang demokrasi, ya tidak bisa jalan organisasi. Biasanya yang sering itu adalah memakai otoriter, sedangkan gaya pemimpinan orientasi pada prestasi kerja. Jadi semuanya itu diarahkan untuk kinerja, untuk tujuan kerja. Kinerja itu apa sih? Kinerja itu adalah hasil kerja, ya. Hasil kerja itu ditentukan oleh target, ya. Targetnya seperti apa, luar target atau di bawah target, ya, seperti itu. Asumsi dalam teori XY dikemukakan oleh Douglas, ya, MacGregor. Asumsi yang pertama, pada teori Y, pekerjaan itu pada hakikatnya seperti bermain, ya. Jadi ada orang yang mengatakan kalau orang itu punya hobi, ya, hobinya itu adalah bekerja,
Ya, pekerja itu tidak sebagaimana dia bekerja. Dia menyalurkan hobi. Yang baik memang seperti itu. Tapi tidak semuanya orang itu punya apa? Punya hobi untuk bekerja. Yang enak itu leye-leye. Tahu leye-leye? Ya, yang enak itu adalah leye-leye seperti itu. Leye-leye itu adalah ya duduk termenung seperti itu. Tapi sekali-sekali dibutuhkan duduk termenung itu. Lalu yang kemampuan untuk berkreativitas di dalam memecahkan persoalan-persoalan organisasi secara luas didistribusikan kepada seluruh karyawan. Ya, jadi orang secara internal termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi dan lain sebagainya. Menurut teori Y ini, untuk memotivasi karyawan, ya, hendaknya dilakukan dengan cara peningkatan prestasi karyawan, kerjasama, dan ketertarikan pada keputusan. Singkatnya, dedikasi dan partisipasi dalam membantu tercapai. Baik, saya teruskan. Selanjutnya kita bicarakan tentang gaya kepemimpinan. Ya, jadi saya minta nanti itu ada soal. Ada soal itu memudahkan Anda membuat resume. Jadi baik-baikan mana? Ya, di situ walaupun ada soal, tapi Anda bisa meresum, ya. Tapi kalau misalnya sulit untuk meresum, dijawab saja soalnya seperti itu. Supaya apa? Supaya paham apa yang diberikan tadi, ya. Maka dari itu saya nanti walaupun saya memberikan ini apa namanya video pembelajaran, saya akan berikan tentang slide-nya sekaligus seperti apa. Di dalam gaya kepemimpinan suatu perwujudan, ya, tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Jadi kalau ini separuh bisa ke psikologi barangkali seperti itu, tapi karena memang tadi saya ungkapkan, ya, jadi antara psikologi dan manajemen itu ada irisannya, ada batasannya, ada ruang lingkupnya. Dengan ilmu apa saja manajemen itu beruang lingkup dengan ilmu apa saja. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu atau bentuk tertentu yang dipersepsikan diacu oleh bawahan, ya. Jadi oleh bawahan, kalau biasanya bawahan itu adalah tahu, oh orang itu kebapaan, oh orang itu demokrasi, oh orang itu otoriter dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah otoriter. Anda tahu sendiri apa itu otoriter. Tadi barangkali saya sampaikan. Kalau kayak otoriter itu, ya, kelihatannya senyum, tapi senyumnya itu membawa arti barangkali seperti itu. Jadi orang otoriter itu seperti itu. Lalu ada yang demokratis, ya. Demokratis yaitu melihat seperti apa kira-kira yang ada di dalam fenomena itu. Lalu yang ketiga itu adalah kebebasan atau laissez faire, ya, 3 gaya kepemimpinan. Ciri gaya otoriter itu wewenang mutlak terpusat pada pimpinan, ya. Jadi semuanya itu adalah pimpinan. Kalau ada apa-apa itu pimpinan. Nah, enaknya semuanya itu kalau pimpinannya pinter ya nggak apa-apa. Nah, kalau pimpinannya nggak pinter, wah susah sekali. Maka dari itu gaya otoriter itu ya kadang-kadang memang dibutuhkan, kadang-kadang tidak. Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan. Komunikasi berlangsung satu arah. Jadi seperti gambar yang ada di dalam slide ini, seperti itu. Komunikasi berlangsung satu arah,
Pengawasan dilakukan secara ketat sekali, ya, prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan saran, ya, tidak ada saran di situ, tidak ada dialog di situ, ya, yang ada adalah apa yang diberikan, ya. Jadi nanti barangkali kalau pertemuan berikutnya ada Zoom, ya, bisa ditanyakan kalau Anda memang kurang terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Lebih banyak kritik daripada pujian. Pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan. Ya. Jadi ini otor-otor sekali itu. Semuanya dianggap adalah bukan manusia, barangkali seperti itu. Karena ini adalah 2 SKS. Kalau dulu adalah 3 SKS, tapi sekarang 2 SKS. Kalau 2 SKS itu adalah 1,5 jam, kalau bisa diterjemahkan di jam. Yang 1 jam saya minta Anda melihat tentang materi. Yang setengah jam itu Anda bisa menjawab, meresum atau menjawab soal, ya. Soal, sekali lagi, soal itu adalah memudahkan Anda membuat resume, ya, mana yang lebih baik di antara anak-anak itu. Jadi tidak semuanya sama, ya. Yang namanya orang sosial itu tidak ada yang sama. Seperti orang yang kembar aja, ya, yang masuk di dalam perut ibu itu adalah 2 orang, ya, itu tidak sama, ya, tidak sama. Padahal hidungnya sama, 2 bolongannya, ya, seperti itu, tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Maka dari itu ini tidak bisa menyontoh, ya. Kalau menyontoh adalah ketahuan, ya. Maka dari itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Apalagi ilmu sosial seperti ini itu tidak sama, kecuali ilmu eksak, ya. Ilmu eksak saja tidak bisa dicontoh, apalagi ilmu sosial. Lalu gaya demokratis itu wewenang pimpinan tidak mutlak, ya. Jadi pimpinan itu tidak memutlak semuanya ada di pimpinan. Pimpinan bersedia melimpahkan wewenang kepada bawahan. Keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan, ya. Komunikasi berlangsung 2 arah. Pengawasan dilakukan secara wajar. Bawahan diberi kesempatan untuk berpraskarsa dan menyampaikan saran, ya. Jadi dengan demikian inovasi-inovasi akan keluar dari warga. Tapi kalau tidak demokratis, ya, itu tidak akan keluar. Seperti menghimbau dan memerintahkan, ya. Kalau menghimbau itu himbauan, ya, kayaknya harus demokratis, ya. Ya, baik saudara-saudara sekalian, ini adalah wilayah kita kerja bakti, ya. Atau yang gaya otoriter, kalau tidak mau kerja bakti tidak saya kasih surat, nah, seperti itu, ya. Tidak seperti itu, tapi menghimbau sekali lagi, karena manusia. Tugas kepada bawahan lebih bersifat permintaan daripada instruksi. Tadi saya sampaikan itu, ujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang. Terdapat suasana saling percaya dan saling menghargai. Tanggung jawab dipikul bersama dengan bawahan, ya. Jadi ini adalah tim, ya. Jadi kalau rumah sakit itu walaupun yang mimpin adalah bukan ahli jantung, ya, ahli paru-paru, maka dia tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan terkait dengan sakit jantung adalah ahli jantung, seperti itu. Karena pihak rumah sakit, direktur rumah sakit itu adalah ahli yang lain, seperti itu. Jadi selanjutnya adalah liberal. Pimpinan melimpahkan sepenuhnya, ya. Liberal sekali, semuanya diserahkan, ya. Tentu yang paling baik tadi dikatakan adalah yang kedua, seperti itu. Keputusan, kebijakan lebih banyak diserahkan kepada bawahan, ya. Polisi sebagai fasilitator saja,
pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan oleh bawahan. Hampir tidak ada pengawasan. Pemerakarsa selalu datang dari bawahan. Hampir tidak ada pengarahan dan dari pimpinan. Keperluan pribadi lebih dominan daripada kepentingan kelompok. Tanggung jawab dipikul oleh orang per orang, ya namanya liberal atau laissez-faire itu semau-maunya sendiri. Itu kalau negara sudah maju barangkali seperti itu. Kalau belum maju ya otoriter seperti yang tadi disampaikan. Kalau yang setengah maju setengah enggak tidak begitu, ya namanya manusia itu mesti kalau bisa itu di tengah-tengah. Yang paling baik tadi adalah gaya demokratis. Lalu gaya kepemimpinan situasional, ya itu apa? Inti dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung tingkat kesiapan para pengikutnya. Jadi yang namanya kepemimpinan situasional itu tergantung dari fenomena yang ada, keadaan yang ada, ya barangkali masih lebih baik seperti itu. Seorang pemimpin agar efektif ya harus mampu menyesuaikan gayanya kepada tuntutan situasi yang berubah-ubah, ya sering barangkali seperti sekarang ini, ya banyak pemimpin itu yang situasional, ya seperti itu. Teori kepemimpinan situasional bertumbuh pada dua konsep fundamental, yaitu tingkat kesiapan kematangan individu, kelompok sebagai pengikut dari dan gaya kepemimpinan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pelaku kepemimpinan cenderung berbeda-beda dari situasi ke situasi lain. Dalam kepemimpinan situasional, pemimpin harus mampu melaksanakan diagnosis dengan baik terhadap situasi yang ada, sehingga pemimpin harus mampu mengubah perilaku sesuai dengan situasi dan kondisinya, ya. Apalagi zaman sekarang itu sangat cepat sekali, ya fenomena itu, ya belum masalah bisa diselesaikan ada masalah lain seperti itu. Memperlakukan bawaan sesuai dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan cenderung berbeda-beda dari situasi ke situasi lain. Pola perilaku berbeda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, ya barangkali itu cocok dengan kondisi sekarang. Yang kondisi sekarang itu adalah kepemimpinan itu banyak yang situasional, ya belum lagi pandemi satu selesai sudah menyusul pandemi yang lain, barangkali seperti itu. Lalu di sini Anda diminta untuk menjawab, kalau tidak meresum barangkali menjawab 1, 2, 3, 4, 5 itu tadi, ya barangkali Anda paham. Ini ada saya punya buku, jadi saya pakai beberapa buku, diantaranya adalah yang paling utama ini, Pengantar Etika Bisnis dan Komunikasi Bisnis. Ini buku yang kita pakai, terserah Anda mau pinjam di perpustakaan atau urunan, terserah. Saya bukan jualan buku, bukan terkait dengan distributor buku, terserah Anda apakah cukup slide saja, barangkali seperti itu. Tapi ini bukunya tebal sekali. Jadi yang selanjutnya adalah semangat walaupun belajar itu di daring, ya seperti ini, tapi tetap semangat, ya seperti itu. Tapi untung loh ada seperti ini, mau belajar, mahasiswanya mau belajar, dosennya gelem gak gelem ya harus belajar, ya. Bagaimana kalau tidak belajar, ya tidak bisa. Caranya adalah dari itu maka harus semangat, sebagaimana di sini gambar flat yang ada ini, di situ ada thank you, di situ ada semangat sekali, maka di semangat itu diperlukan, karena itu
motivasi dari dalam. Jadi motivasi dari dalam itu diperlukan, karena kalau motivasi dari luar itu waduh biayanya akan mahal. Tapi kalau dari dalam itu bisa dihentikan dengan baik pakai rem dan lain sebagainya, maka mobil bisa dipakai. Tapi kalau motivasi dari luar, waduh mobil itu ya seperti itu. Saya kira seperti itu. Saya himbau sekali lagi, sebagaimana PowerPoint ini ya saya sampaikan kepada Anda, tetap semangat ya, tetap semangat, apalagi semangat pagi ya. Dan thank you, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya nanti akan saya lanjutkan dengan materi komunikasi bisnis yang lain. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.